Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Ariel Lee. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus. Wah, kita kali ini Pakcik pengen mereaksi apa? Aku seram juga nih, ngeri nih. Kenapa ya? Begini guys, di dalam ML Studio ini dia mengatakan bahwa market film Indonesia tidak terpecah seperti negara jiran. Apakah reason dia kenapa? Mungkin daripada segi kualitinya, mungkin daripada segi lainnya. Disebabkan itu film Indonesia ini lebih membangun, lebih maju. Market film Indonesia tidak terpecah seperti Malaysia. Adakah Aku nggak disebab- paham tentang market film Indonesia tidak terpecah seperti Malaysia. Nggak paham lah guys. Jadi kita harus melihat. dengar dulu ya. Nah, kita dengarin dulu. Dalam 3, 2, 1 info. Difference in market Indonesia dengan Malaysia, rasanya lah saya tak tahu jawapan, tapi agak-agak. Wah, kenapa dibahas kalau nggak tahu ni? First kali is bahasa. Sebab Indonesia memang semua cakap bahasa Indonesia. So dia jadi satu market. Taste dia lain-lain kan, tapi dia keluar bahasa Indonesia, dia tahu ni cerita Indonesia kan. So kita ada segregation tu. Maksudnya kalau buat Mandarin language punya movie nak jual dekat orang Melayu tak senang. Reality dia memang macam tu kan. Siapa buat cerita Tamil kat Malaysia nak jual kat orang Cina tak senang. So 32 juta ni kalau dah terbahagi macam tu satu. Tu kalau tengok bahagi macam tu je. Then kita punya cinema going. Maksudnya di sini terpecah itu ialah maksudnya filem itu berdasarkan macam ini filem bahasa Melayu gitu. Aku paham gini. Bahasa Tiongkok, begitu. Ringkasannya adalah Indonesia mempunyai satu bahasa. Jadi apapun budaya, etnik atau apapun yang buat filmnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Yes, maksudnya penontonnya hanyalah satu itu juga. Iya, semua orang paham kalau itu Indonesia. Yes. Walaupun itu Tionghoa, India atau apa segala pun tetap menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu mereka dapat sampai 300 juta penonton contohnya. Paham. Dan Malaysia itu kalau bahasa Tionghoa terus. Nah, yang melihat juga, yang nonton Tionghoa juga gitu. Oh, paham gitu. Oke. Lanjut. Culture pun satu hal. Zaman sekarang dah ada platform-platform semua. Orang tengok dekat TV je, budaya cerita rompak apa benda semua. Benda tu ada juga dekat Indonesia, tapi core dia tak ada that segregation awal-awal tu, and dia memang lagi ramai pun. Ada orang tanya kenapa dia punya niche tu pun dah cukup enough besar untuk orang nak justify spend duit nak bikin satu movie tu. Katalah budget movie tu 1 juta kat Malaysia, tapi kita boleh collect 500,000. Siapa nak buat kan? Cakap kat investor, tolong invest movie aku, berapa harga? 1 juta. Berapa boleh jual? 500,000. Nak duit 1 juta? Memang tak kan? So kalau kat Indonesia tu, dia nak spend 1 juta, tapi potential dia boleh dapat 100 juta contohnya. Then untuk investor ke untuk diri sendiri pun dia make sense. Entry level dia tu lagi senang lah, mathematically. Sebab Malaysia ni unik, dia ada pelbagai kaum. Kita ada different things yang sensitif.
kan. So even kalau just dalam katalah bangsa Melayu sahaja pun, on Islamic punya benda pun kita ada terbahagi-bahagi juga. So bila dekat Indonesia, rata-rata dia ada juga similar things, I think lah. Saya bukan pakar Indonesia punya market kan, tapi because dia ada volume and numbers tu, walaupun dia buat something yang katalah betul-betul edgy contohnya, yang sensitif sebenarnya, dia ada enough market juga untuk tu. So dia boleh buat and justify untuk dia buat. Kalau dekat Indonesia ni rasa dia tak ada macam kita. Kita ni very lucky. Kita ada Finas yang give out dana kan untuk filmmakers buat filem. Tapi kalau Indonesia ni dia very market forces je. Dia kena cari investor, dia kena cari macam product placement punya sponsor ke apa benda semua. And dia letak tu, dia tak ada skim-skim macam Malaysia wajib tayang ke apa. But dia punya appreciation of the arts in general lagi tinggi maybe. So dia terima cerita-cerita pelbagai jenis. So kita tricky sikit senario, walaupun ada wajib tayang tapi kita competition dengan luar, kita punya level of audience yang appreciate local films tu belum meluas. So jadi tak berapa nak senang untuk nak face benda tu. Wah, bagus ya perkongsian ini. Sebab ini adalah realiti yang berlaku di Malaysia. Realitas juga. guys. Wah. Jadi guys ya, kalau di Indonesia itu filem bahasa daerah juga masih bisa diterima kalau aku ya, karena sudah terbiasa ya. Contohnya di dalam itu kan bermacam etnik budaya juga di dalam film itu, kadang-kadang ada yang berbahasa Madura, ada yang berbahasa Medan, ada yang berbahasa, jadi dia berwarna, dia bervariasi yang sangat bagus, dan juga kita memahami, belajar sesuatu lagi. Betul. Macam di Malaysia gitu. ini dia terlalu banyak tapisan sampai ada dia ada body dia sendiri under Finas itu untuk menapis segala filem yang bakal dikeluarkan ataupun bakal untuk dibuat skrip itu juga. Jadi situlah salah satu keterbatasan dalam filem-filem di Malaysia ini juga. Ya, inilah kita. Tapi tetap aku dukung Indonesia karena mereka bagi aku semua memahami. Bayangkan aja ada beratus juta ya yang menonton film dengan satu bahasa. Padahal bayangin aja berapa keuntungan yang bisa dibuat, paham nggak? Iya, betul. Itu guys. Maksudnya film di Indonesia itu memang luar biasa sekali. Udah terjual di dalam negara, bisa terjual di luar negara juga. Gitu. Di Malaysia aja KKN itu udah books of record, books office. Box office. Di Malaysia itu guys. Apa sih cerita ataupun film di bioskop ya? Dari Indonesia kalau cerita hantu apalagi, wah orang Malaysia paling suka Paling guys. naik guys. Paling suka paling ya kalau disukai. cerita hantu. Ya, Dan juga cerita yang ngakak serem-serem. juga. Ya, ngakak. Karena yang kita tahu ada beberapa film yang antara yang paling bagus juga lah untuk kita lihat, seperti Mr. Big Boss, Big Four. agak lain ya, gitu. Big Four memang luar biasa semua guys. Memang labelnya itu udah bukan label-label yang tahu-tahu lah ya, label-label Betul. tetangga ini, gitu. Tapi ini labelnya memang luar biasa. Jadi guys, gimana pendapat kalian guys ya? Kita bukan beda-bedakan, tapi ini adalah realitas ya kan? Jadi kalau kita tersalah kata, tersalah bahasa juga, kita minta maaf ya guys ya. Jadi begitu saya untuk kali ini guys ya. Yes, itu saya para berdua. Sekian kalian ada lagi sebenarnya video untuk diresi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.